Pernah kebayang nggak ada sebuah klub ekstrakurikuler di Indonesia yang bukan cuma buat ngisi waktu luang. Jadi, di sebuah SMP ada klub sains yang benar-benar mengubah cara siswa belajar. Hasilnya, wah luar biasa. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana sih cara mereka melakukannya? Nah, ini pertanyaan utamanya. Gimana kalau sebuah klub sepulang sekolah itu bisa jadi lebih dari sekedar hobi? Gimana kalau itu bisa jadi semacam cetak biru untuk masa depan? Kita bakal lihat gimana kelompok ilmiah remaja atau yang biasa disingkat KIR di SMP Negeri 2 Kandangan menjawab pertanyaan ini dengan cara yang jujur di luar dugaan. Oke, jadi ini perjalanan kita hari ini. Kita bakal ungkap apa sih misi di balik klub ini, terus kita intip proyek-proyek ajaib yang mereka bikin, kita lihat juga gimana dampaknya bisa meluas kayak efek berantai, dan yang terpenting, gimana ini semua bisa jadi inspirasi atau cetak biru buat kita semua. Sip, kita mulai dari yang pertama. Jadi, sebelum kita ngomongin eksperimen yang seru-seru, kita perlu paham dulu fondasinya. Karena ternyata kenapanya atau misi di balik klub ini tuh jauh lebih besar dari sekedar ngejar nilai bagus di rapor. Coba deh dengerin visi mereka. Ini tertulis loh di dokumen pendiriannya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing dengan negara-negara lain pada era globalisasi. Wow kan? Ini bukan main-main, ini bukan lagi soal hobi, tapi udah mikirin masa depan bangsa. Ambisi yang luar biasa banget untuk sebuah klub level SMP. Jadi, apa sih sebenarnya KIR itu? Gampangnya gini, ini tuh wadah buat para siswa biar bisa beneran kayak ilmuwan. Jadi, bukan cuma baca buku dan ngapalin teori, tapi mereka diajak buat mikir secara logis, sistematis, dan rasional untuk menciptakan sesuatu yang nyata. Tapi yang bikin keren, ini tuh nggak cuma soal sains. Lihat deh tujuannya. Mereka juga ngebangun karakter. Dari mancing rasa ingin tahu, bikin mereka cinta lingkungan, sampai ngajarin soal kejujuran ilmiah. Ini tuh pendidikan paket komplit, pendekatan yang benar-benar utuh dan bikin kagum. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih, proyek-proyek mereka. Di sini pola pikirnya dibalik. Sampah itu bukan masalah, tapi justru sebuah peluang. Yuk kita lihat gimana mereka menyulap barang bekas jadi keajaiban. Coba lihat proyek penjernih air ini. Kelihatannya sederhana ya, cuma pakai botol plastik, kapas, pasir, arang. Tapi hasilnya, solusi yang nyata. Ini bedanya, mereka nggak cuma baca teori soal filtrasi di buku. Mereka ngelakuin sendiri. Mereka lihat langsung dengan mata kepala mereka gimana air keruh bisa jadi jernih. Nah, ini baru namanya belajar. Dan yang bikin ini makin spesial, setiap proyek itu ternyata nyambung loh sama profil pelajar Pancasila. Jadi pas bikin penjernih air, itu bukan cuma soal sains, tapi mereka lagi ngelatih kemampuan bernalar kritis. Bikin keranjang daur ulang, itu soal berakhlak mulia. Keterampilan teknis dapat, nilai-nilai luhur juga dapat. Jalan beriringan. Kalau ngomongin laboratorium, jangan bayangin yang isinya cuma alat-alat canggih. Karena kadang-kadang laboratorium terbaik mereka itu dapur. Yap, dapur. Mari kita lihat gimana bahan-bahan masakan bisa diubah jadi pelajaran sains yang seru. Coba tebak, apa persamaannya letusan gunung berapi sama es krim? Kalau di klub ini, jawabannya dua-duanya itu pelajaran sains. Simulasi gunung berapi dari cuka dan soda kue itu buat belajar reaksi kimia. Sementara bikin es krim pakai es dan garam itu buat belajar termodinamika. Sains jadi asyik, gampang dimengerti, dan tentu aja enak. Dan itu baru sebagian kecil loh. Mereka juga belajar fermentasi singkong jadi tape, bikin yogurt sendiri dari nol, ngerakit sirkuit listrik sederhana, sampai ngawetin serangga buat dipelajari. Bahkan mereka sampai bikin simulasi bahaya merokok buat paru-paru. Setiap proyek ini tuh kayak ngebuka pintu baru, ngebuktiin kalau sains itu ada di mana-mana. Terus, apa yang terjadi kalau satu ide bagus kayak gini dijalanin dengan benar? Jawabannya, ada efek berantai. Manfaatnya itu nggak berhenti di siswanya aja, tapi nyebar. Kena ke gurunya, ke sekolahnya, bahkan sampai ke masyarakat di sekitarnya. Nah, efek berantainya bisa kita lihat jelas di sini. Siswa emang dapat porsi manfaat paling besar, tapi lihat deh, dampaknya itu benar-benar nyebar. Sekolah jadi punya nilai lebih, guru-guru dapat inspirasi dan pengetahuan baru, dan komunitas sekitar pun ikut merasakan manfaatnya. Kalau kita rinci lagi, buat siswa mereka jadi lebih pede, lebih kreatif. Buat gurunya, mereka jadi lebih ngerti perkembangan anak didiknya. Buat sekolah, wah ini jadi keunggulan, bisa berfungsi sebagai pusat riset kecil-kecilan.
Dan buat masyarakat luas, mereka jadi lebih melek sains. Ini semua berawal dari satu klub ekstrakurikuler. Keren kan? Oke, jadi apa artinya semua ini? Klub KIR ini bukan cuma sekedar cerita sukses yang inspiratif. Ini lebih dari itu. Ini adalah sebuah cetak biru, sebuah model yang bisa banget dan mungkin seharusnya kita tiru. Karena pada akhirnya, ini bukan lagi tentang klub sains. Ini adalah resep untuk mencetak generasi masa depan. Generasi yang gimana? Yang rasa ingin tahunya tinggi, yang cara mikirnya kritis, dan yang paling penting, peduli sama lingkungan di sekitarnya. Dan ini bukan cuma program sesaat loh. Selama bertahun-tahun, udah ada lebih dari 20 proyek yang terdokumentasi. Ini bukti adanya konsistensi, sebuah warisan pengetahuan yang terus tumbuh dan diwariskan dari angkatan ke angkatan. Jadi, sebagai penutup, saya mau ngajak kita semua buat berandai-andai sejenak. Coba bayangkan, kalau setiap sekolah di Indonesia punya klub KIR kayak gini. Generasi seperti apa ya yang akan kita ciptakan? Masalah-masalah besar apa yang mungkin bisa mereka selesaikan di masa depan? Jawabannya ada di tangan kita, dan potensinya sungguh tak terbatas.